Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Dwi Astuti dengan nomor NIM 224125806 dari kelas 3 MB1. Izinkan saya untuk mempresentasikan mengenai suku bunga. Pengertian dari bunga bank. Bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Ada dua macam-macam bunga. Yang pertama yaitu bunga simpanan. Bunga yang diartikan sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Bunga simpanan merupakan harga yang harus dibayar bank kepada nasabahnya. Yang kedua yaitu bunga pinjaman. Bunga yang diberikan kepada para peminjam atau yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank. Bunga simpanan merupakan biaya dana yang harus dikeluarkan kepada nasabah, sedangkan bunga pinjaman merupakan pendapatan yang diterima dari nasabah. Ada 10 faktor-faktor yang mempengaruhi suku bunga. Yang pertama yaitu kebutuhan dana. Apabila bank kekurangan dana, sementara permohonan pinjaman meningkat, maka yang dilakukan oleh bank agar dana tersebut cepat terpenuhi dengan meningkatkan suku bunga simpanan. Yang kedua yaitu persaingan. Dalam memperebutkan dana simpanan, maka di samping faktor promosi yang paling utama, pihak perbankan harus memperhatikan pesaing. Misalnya nih, bunga simpanan rata-rata yaitu 16%. Maka hendak membutuhkan dana cepat, sebaiknya bunga simpanan kita naikkan di atas bunga persaingan, misalnya di atas 16%. Yang ketiga yaitu kebijaksanaan pemerintah. Bunga simpanan maupun bunga pinjaman tidak boleh melebihi bunga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Yang keempat yaitu target yang diinginkan. Sesuai dengan target laba yang diinginkan, jika laba diinginkan besar, maka bunga pinjaman ikut besar dan sebaliknya. Yang kelima yaitu jangka waktu. Jangka waktu pinjaman akan semakin tinggi bunganya disebabkan adanya besarnya kemungkinan risiko di masa mendatang. Sebaliknya, jika pinjaman berjangka pendek, maka bunganya relatif lebih rendah. Yang keenam yaitu kualitas jaminan. Semakin liquid jaminan yang diberikan, semakin rendah bunga kredit yang dibebankan dan sebaliknya. Jaminan yang liquid seperti sertifikat deposito ataupun rekening giro yang diberikan akan lebih mudah untuk dicairkan jika dibandingkan dengan jaminan tanah. Yang ketujuh yaitu reputasi perusahaan. Bonafiditas suatu perusahaan yang memperoleh kredit sangat menentukan tingkat suku bunga yang akan dibebankan nantinya. Karena perusahaan yang bonafit, kemungkinan risiko kredit macet di masa mendatang relatif kecil dan sebaliknya. Yang kedelapan yaitu produk kompetitif. Produk yang dibayar tersebut laku di pasaran untuk produk yang kompetitif, bunga kredit yang dibebankan relatif rendah jika dibandingkan dengan produk yang kurang kompetitif. Yang kesembilan yaitu hubungan baik. Bank menggolongkan nasabahnya antara nasabah utama primer dan nasabah biasa yaitu sekunder. Dengan adanya penggolongan ini didasarkan kepada keaktifan serta loyalitas nasabah yang bersangkutan terhadap bank. Yang ke-10 yaitu jaminan dari pihak ketiga. Pihak yang memberikan jaminan kepada penerima kredit biasanya pihak yang memberikan jaminan bonafit. Dari segi kemampuan membayar, nama baik maupun loyalitas terhadap bank, maka bunga yang dibebankan pun berbeda. Ada 5 komponen-komponen dalam menentukan bunga kredit. Yang pertama yaitu total biaya, cost of fund. Total biaya dana tergantung dari seberapa besar bunga yang ditetapkan untuk memperoleh dana yang diinginkan. Semakin besar bunga yang dibebankan terhadap bunga simpanan, semakin tinggi pula biaya dananya, demikian pula sebaliknya. Yang kedua yaitu biaya operasi. Biaya operasi merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam melaksanakan operasinya. Terdiri dari biaya gaji, biaya pegawai, biaya administrasi, biaya pemeliharaan, dan biaya-biaya lainnya.
Yang ketiga, yaitu cadangan risiko kredit macet. Cadangan terhadap macetnya kredit yang akan dibebankan. Hal ini disebabkan setiap kredit yang diberikan pasti mengandung suatu risiko tidak terbayar. Risiko ini dapat timbul baik disengaja maupun tidak disengaja. Yang keempat, yaitu laba yang diinginkan. Setiap kali melakukan transaksi, bank selalu ingin memperoleh laba yang maksimal. Mengingat penentuan besarnya laba yang mempengaruhi besarnya bunga kredit. Biasanya, bank melihat kondisi pesaing, juga melihat kondisi nasabah, apakah nasabah utama atau bukan, dan juga melihat sektor-sektor yang dibiayai. Misalnya nih, kayak proyek pemerintahan atau pengusaha ataupun rakyat kecil, maka labanya pun berbeda dengan yang komersial. Yang kelima, yaitu pajak. Pajak merupakan kewajiban yang dibebankan pemerintah kepada bank yang memberikan fasilitas kredit kepada nasabahnya. Ada 3 jenis-jenis perbedaan suku bunga kredit. Yang pertama, yaitu sliding rate, yaitu pembebanan bunga setiap bulan dihitung dari sisa pinjaman sehingga jumlah bunga yang dibayar nasabah setiap bulan menurun seiring dengan turunnya pokok pinjaman. Sliding rate biasanya diberikan kepada sektor produktif dengan maksud si nasabah merasa tidak terbebani terhadap pinjamannya. Yang kedua, yaitu flat rate. Pembebanan bunga setiap bulan tetap dari jumlah pinjamannya. Demikian pula pokok pinjaman setiap bulan juga dibayar sama, sehingga cicilan setiap bulan sama sampai kredit tersebut lunas. Flat rate ini diberikan kepada kredit yang memberikan konsumtif seperti pembelian rumah tinggal, pembelian mobil pribadi, ataupun kredit konsumtif lainnya. Yang ketiga, yaitu floating rate. Membebankan bunga dikaitkan dengan bunga yang ada di pasar uang sehingga bunga yang dibayar setiap bulan sangat tergantung dari bunga pasar pada bulan tersebut. Nah, berikut ini adalah slide yaitu studi kasus. Berikut ini merupakan studi kasus. Dengan adanya kenaikan suku bunga beraju pada bank sentral yang membawa 2 dampak berlawanan bagi masyarakat, seperti yang tercermin dalam kasus Budi dan Sari. Budi yang berencana mengambil KPR sebesar 500 juta, kini harus menghadapi kenyataan peningkatan suku bunga kredit dari 8% menjadi 9%. Kenaikan ini langsung membuat cicilan bulannya lebih mahal, memberatkan keuangannya, dan berpotensi menunda rencana pembelian rumah. Di sisi lain, Sari yang memiliki deposito 200 juta justru diuntungkan. Di sisi lain, Sari yang memiliki deposito 200 juta justru diuntungkan. Ia akan menikmati imbal hasil yang lebih tinggi karena bunganya naik dari 5% menjadi 6%, sehingga pendapatannya bertambah. Dari studi kasus ini menggambarkan kualitas suku bunga, ia menjadi beban bagi para peminjam dana, debitur, namun sekaligus menjadi berkah bagi para penabung deposan. Kesimpulan, suku bunga memiliki 2 sisi yang berlawanan seperti mata uang logam. Di satu sisi, suku bunga yang tinggi memberatkan masyarakat yang ingin meminjam uang seperti untuk KPR ataupun kredit mobil karena cicilan mereka menjadi lebih besar. Yang di sisi kedua, yaitu suku bunga yang tinggi menguntungkan para penabung karena imbal hasil dari deposito atau tabungan mereka meningkat. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.